Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Baitul Mal wa Tamwil atau disingkat dengan BMT. Saya Nabila Alisa Putri dengan NIM 1916050081 akan menjelaskan definisi atau pengertian BMT. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip-prinsip bagi hasil, dengan tujuan menumbuh kembangkan bisnis mikro kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Baitul Mal wa Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu yang pertama Baitul Mal. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua yaitu Baitul Tamwil. Baitul Tamwil adalah usaha pengumpulan dan penyebaran dana komersial. Menjelaskan materi dari Nabila, yaitu tentang sekilas BMT. Yang pertama ada sejarah BMT, yaitu Baitul Mal merupakan cikal bakal yang telah memberikan inspirasi bagi BMT dalam merintis dan mendirikan BMT. Sesuatu yang revolusioner untuk masa itu dilakukan oleh Rasulullah, yaitu pembentukan penyimpanan yang disebut Baitul Mal. Menurut Muslimin Hakara, apa yang dilakukan Rasulullah itu merupakan proses penerimaan pendapatan pembelanjaan yang transparan yang bertujuan sebagai welfare oriented yang pada masa itu sangat asing. Sejarah BMT bermula saat mahasiswa ITB mencoba menggulirkan pembiayaan tanpa riba lagi. Kemudian pada tahun 1992, BMT lebih memberdayakan lagi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, yang mana pada saat itu fokus BMT adalah menghimpun dana zakat dari pegawai perusahaan atau institusi pemerintah. Kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK. PINBUK kemudian menjadi sebagai pelatihan bagi BMT dan pada waktu itu telah merencanakan pengembangan ribuan BMT di seluruh Indonesia. Yang kedua, tujuan BMT. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mesejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai lembaga keuangan syariah. Yang ketiga ada peran BMT. Pada dasarnya, operasional usaha BMT hampir sama dengan perbankan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga pembiayaan. Secara umum, produk BMT adalah melaksanakan perannya tersebut diklasifikasikan menjadi tiga hal, yaitu produk tabaru dan zifaf atau zakat, infak, sedekah, dan hibah. Produk menghimpun dana yaitu funding, dan ketiga produk penyaluran dana yaitu lending. Dalam hal ini, BMT bisa dioptimalkan dalam pemberdayaan kredit produktif usaha mikro melalui yang membutuhkan modal kerja yang akan pengetasan dan mengurangi angka kemiskinan dilakukan dengan cara pemberdayaan melalui usaha-usaha mikro masyarakat. Ada 4 peran BMT menurut dimensinya. Yang pertama, BMT sebagai produsen. Dalam hal produksi terbagi dua, yaitu produk berupa barang dan produk berupa jasa. Dalam hal ini, BMT memberikan produk berupa jasa keuangan. Yang kedua ada BMT sebagai konsumen. Peran yang sangat signifikan dalam memenuhi pelayanan penyediaan produk dan barang yang menggunakan akad ijarah. Yang ketiga, BMT sebagai distributor. BMT sebagai distributor di sini adalah mengembalikan peran sosial BMT di tengah-tengah masyarakat, yang mana bisa memberikan layanan-layanan terbaik untuk masyarakat. Yang keempat, BMT sebagai sirkulator.
BMT sebagai aktor dari sirkulasi dan nasabah, atau anggota sebagai subjek, serta barang dan jasa sebagai objek dari sirkulasi yang dilakukan. Akan dilanjutkan lagi oleh teman saya, Mutia. Baik, saya akan melanjutkan yang poin ketiga, yaitu tentang sistem operasional BMT. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah operasi koperasi, baik usaha maupun simpan pinjaman. Lembaga keuangan syariah berfungsi menyediakan jasa lembaga keuangan pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan ini yang memfasilitasikan arus peredaran uang dalam dunia bisnis, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penyimpanan dana sebelum disalurkan kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam operasional BMT memiliki 4 prinsip perbankan syariah. Yang pertama itu ada prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini memiliki berdasarkan akad murabaah dan musyarakah. Yang kedua prinsip jual beli dengan margin keuntungan. Prinsip jual beli dengan margin keuntungan ini memiliki akad istisna dan salam. Yang ketiga itu prinsip sewa, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak kepada nasabah yang berdasarkan akad ijarah dan jual beli. Yang keempat itu prinsip non profit, prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad card. Sekian, terima kasih.